matur sembah nuwun kepanggen malih kalian kula Kang Dalang ing adicara ngentu. Ngobrol nek ngentu. Ngobrol tentang sesuatu. Ayo sing ngalor ngidul ngetan ngulon sing penting muga iso dadi manfaat ngono lah. Pembelajaran tentang seni budaya itu ora cuma jaranan, wayang dan sebagainya. Budaya itu luas cakupannya. Seni ukir, seni lukis itu juga budaya. Nah, pokoknya jelali. Budaya adalah identitas dan jati diri suatu bangsa di mana itu adalah ciri khas kita. Jas merah. Jangan lupakan sejarah. Dari sejarah kita belajar untuk berbenah dan membuat hidup lebih indah lagi. Di sini kita pas gimana kok ya gayeng-gayengan karo rokok mas gitu. Sing bagus sih ulang-ulangan karo bocah sing nakal-nakal, Mas Pecok, Mas Jolodong, Mas Eko, wis wong ruwet-ruwet lah pokoke. Wong nakal-nakal, wong gendeng-gendeng. Lirik gendeng genah termudeng gitu. Kita ngarep ngomongnya apa? Ngomongnya tetap budaya. Kebetulan ini ada Mas Wisnu. Mas, keparingas mau lengkap sini Mas? Nama samaran ya Mas? Samaran oh. Nama saya sing sering dipanggil Kiludem Mas. Kiludem. Kiludem ini nek wong Blitar karena saya punya lemah tanah 15 hektar di Blitar Selatan. Nggih. Karena ada hal sesuatu nu dikai gelar Kiludem. Kiludem. Nek wong maca patan ya sak nyeplok cangkem Mas. Kiludem iki lurai demit. Lurai demit Blitar lah. Oh no. Karena memang salah satu yang sering berhubungan dengan dunia-dunia seperti itu biasanya. Aku bentuk jeneng Dalang iki gara-gara seneng ura-ura, bocah nom-noman seneng ura-ura. Tapi ya rasa iki mesti dudu dukun aku tahu. Tak dukun yo ora apa-apa, dukun yo apik gitu. Cuma saiki ada penurunan makna dukun. Lek kiai mesti apik, lek dukun mesti elek. Lah iku lho. Padahal gelar-gelar Nusantara kabeh sing harusnya kita lestarikan. Maling ben yo apik lho. Maling adalah seseorang yang masuk mendapatkan sesuatu tanpa ketahuan. Cuma saiki kan eleng elek. Biyen nek maling angel-angel, maling angel diguno barang nggih. Gelar-gelar luar biasa dulunya. Terus ini Mas Wisnu, kita review sebentar, kita flashback ke belakang. Mas Wisnu, dulu dari latar belakang apa Mas? Pendidikan. Aku mau seneng budaya ya Mas. Seneng budaya. Kok tadi kayak embel-embel sing dari UI tadi gak usah ya. Kene Pak. Nyampe kene. Walaupun iki enek pemandangan manis kita guysku. Ini sponsor. Kene. Nah, tak jelain. Pikiranku ini Mas. Mbah kuwi embel-embelmu apa? Nek mbok gelarmu Apa ae? Mbah kuwi S1, S2 apa ngrenteng lintang. ST. Tapi nek ndek enek bukti karya pada bangsanya gunane apa? Gunane apa? Cocok. Jadi ora nyawang derajat pangkate apa, ora nyawang gelare apa, S teh sing biasa nyerang kuwi mau atau S apa ae, lek kowe mung tinggi pribadimu tinggi apa percuma tanpa ada karya yang kita persembahkan untuk kemajuan nusa dan bangsa. Cocok luar biasa. Untuk mau tangan apa penonton bayaran? Lali penonton bayaran. Lah, Mas Wisnu ini aktif di Mocopat Mas ya? Mocopat. Mocopat. Terus guru Mas. Guru salah satu di lembaga masyarakatan anak-anak negara. Terus yang ketiga sastrawan. Sastra. Di Pasinaon Aksara Jawa Kuno. Loh, berarti di Blitar. Tempatnya di Kawedanan Mlingi. Oh, Kawedanan Mlingi. Terus yang ke lain-lainnya ya. Karena saya seorang pramuka ya. Dasar Dharma Pramuka itu satu. Ngono kuwi lho. Aku udah pramuka lho, guys, aja. Kaget. Rasa kaget Mbak Dila. Gini wong edan-edan wis ngene iki. Terus dari aksara, leluhur kita sudah memahami, dari aksara kita belajar tentang sesuatu, dari bahasa komunikasi kita juga bisa mendapatkan informasi dan itulah pentingnya ilmu komunikasi. Jenengan belajar tentang aksara. Bagaimana sih peralihan dari aksara-aksara dulu sampai sekarang? Ya sekilas ya Mas ya. Nek engko diperpanjang do. Usane lek wedok panjang. Sampeyan wedok lanang lho? Setengah. Nek aksara awal memang karena Jawa bentuk benua.
Saat itu benua. Jadi aksara awal adalah aksara Brahmi. Brahmi. Aksara Brahmi itu zaman Raja Asoka. Raja Asoka itu nyata. Nyata memang. Nyata. Bukan legenda, bukan mitos ya. Bukan. Dia dari India kuno. Terus pecah, ada namanya aksara mulai Paku, yang paling awal Paku. Paku. Atau Romawi kuno. Oh, Romawi kuno. Romawi kuno itu kenapa tidak berbentuk aksara, tapi berbentuk lambang tangan. Itu ada bahasanya sendiri. Terus ada namanya kaki. Kaki itu sebuah kalimat untuk berjalan. Jadi ada sebuah kalimat tertentu. Terus yang pecah lagi ada namanya setelah aksara Paku, aksara masuk ke India, ke Gujarat, itu adalah Dewanagari. Sanskrit itu bukan? Dewanagari itu aksara yang kita lihat sekarang mungkin di aksara India. Iya. Tapi bahasanya Sanskerta. Sanskrit. Iya, dia nggak bisa dipakai aksara Dewanagari memakai bahasa Indonesia atau nggak bisa, karena itu Dewanagari kebanyakan pakai V. V, ya. Dia tidak bisa, umpamanya kita mau mengucapkan Mahabharata, India nggak bisa. Mahabharat. Arjuna jadi Arjun. Ya. Dia membunuh kalimat, makanya di atasnya ada garis-garis itu Ada bacanya. penyambung dari Nyambung. kalimat. Kalau aksara Jawa kuno dari Dewanagari ada namanya Pallava. Palava. Ya. Itu berarti Itu aksara bisa Peralihan. kita lihat di aksaranya Muangthai. oh Mangthai. Ya, Mangthai juga Palava. itu Pallava. Itu Pallava. Dari Pallava nanti kita turun lagi, pecah lagi menjadi aksara Jawa kuno. Bukan. ada Jawa kuno. Jawa kuno ini beda, Mas. Di aksara ini kan beda. Aksara ini di Nusantara, seluruh Nusantara kebanyakan kecuali Tarumanegara. Iya. Tarumanegara Pallava kan. Palava, masih Palava ya? Ya, karena ada imbal balik semacam kerjasama mungkin itu sama kerajaan Angkot atau Thailand. Seribu Candi yang Thailand. Iya. Ya. Jadi, nek Jawa kuno ini dari sini kita kelihatan ini juga kuno, tapi aksara lainnya seperti aksara seperti ini Jawa yang sekarang zaman wali ada sendiri. Oh, ada 3 fase perubahan Ya, bahasa. ada namanya ada 12 kalau nggak salah. Satu namanya aksara Jawa Dwarawati. Dwarawati sekarang menjadi kota Tegal. Itu dulu namanya Dwarawati. Terus ada namanya aksara Jawa Merbabu. Di Gunung Merbabu sana ada sendiri aksaranya. Terus ada aksara Merapi. Aksara Jawa Merapi itu orang-orang yang sekitar situ punya aksara sendiri. Sampai ke Jawa Timur itu ada sendiri. Ada 18 lah, Mas. Jadi dari Jawa kuno terus berubah ke Jawa-Jawa yang biasa sampai ke zaman Jawa di mana pakai sandangan, wulu, pepet dan sebagainya itu. Kalau aksara ini ada 31 Mas. 31 huruf aksara. Pasangannya 41. Ini yang Jawa kuno. Kalau yang aksara Jawa yang baru itu kan wirid 20 ya. Ya. Makanya kita kalau ingin aksara Jawa yang baru ini kan Mataram Islam. Kita bisa praktek di sini. Anda menginjak kaki di tanah, baca cara kabalik. Ngetobogomo nyedopolo wis todo krana 7 kali enggak bernapas. Nanti ada di dalam tubuh kan ada perubahan. Makanya nek Jawa ini nggak bisa. Ini kalau kita buat apalan seperti itu, Pedot. bukan yang pedot orangnya. Napas. Tapi enggak kuat. Tapi nek aksara Jawa Islam, macam-macam maka itu ada namanya kalau di orang-orang
Pini Sepuh ada namanya ilmu Carakan balik. Caraka Balik atau Caraka Sungsang. Cara kosungsang. Caraka Sungsang itu kalau semua ilmu itu semua tergantung orangnya. Itu bisa untuk nyawat orang bisa, untuk memisahkan orang juga bisa, untuk mengembalikan orang juga bisa. Tinggal kitanya. Jadi bermain dalam proyeksi astral, proyeksi pikiran, kemudian kita membaca itu dalam bentuk sebuah wirid, dalam bentuk sebuah carakan tadi. Terus trap silone, wah iki belajar ilmu guys kumalian. Ojo mok tiru lek kowe masalah desot bejo tanggung penumpang gitu. Jadi ilmu lading lek wis diwehne iki tergantung penumpang. Mau nggih mateni wong, mau nggih masak iso manfaat. Wis lepas. Nggak ada ikatan karma di sini guysku ya belajar gitu. Caraka Balik itu wirid mas. Jadi seperti saya sendiri memang walaupun saya muslim tetap sholat tetap, tapi jam 12 setelah wirid mungkin setelah tahajud kita melanjutkan meditasi Jawa. Kiblatnya nggak ke arah barat, ke timur. Itu wajib karena kita Kawitannya. wiwitan nih. Jadi kalau seperti dikatakan oleh sejarahnya Bung Karno, putra sang fajar, munculnya sang fajar, awal ilmu. Makanya di sana ada namanya Alas Purwo, wiwitan. Wiwitan. Ya. Karena saya kecil dan lahir di Banyuwangi, tahu betul Seluk-Beluk. Banyuwangi. Lahirnya nek nggone Banyuwangi. Banyuwangi ini pundi? Purworejo mas. Purworejo itu daerah. Alas Purwo. Wah, kelahiran wong Alas, bae guysku. Pak Nun sewu Mas. Mas Wisnu. Nah, jenengan berkutat tentang ini meneliti juga berarti. Peneliti juga maksudnya. Saya nek Jawa mas, Nggih. aksara Jawa mungkin ya karena Gusti Allah mas ya. Nggih. Saya lahir bisa nulis Jawa mas. Bisa nulis. Iya, saya bayi berangkangan gitu, intiane berangkangan di Cenger. Saya hanya bisa membaca 20 huruf. Wonocoroko itu. Wonocoroko. Iya. Jadi luar biasa. Makanya karena ilmu dari Tuhan itulah saya ingin mengajarkan pada generasi muda. Saya tidak ingin mengambil keuntungan. Mas, biasanya kalau hal seperti itu Trah Kusumo Cedaking apa ngono karane? Adalah pinter. Wis gak ada macane. Rembese Madura. Rembese Madura ngene kuwi. Lek bosone kok don look apa? Buk apa kaper-kaper gitu lho. Nah, Batak Bulu Simadu lek cara wong Jawa nih. Pasti gini. Biasanya dengan seperti ini tidak meninggalkan, tidak lepas dari peran para leluhur dulu. Berarti lek biasane jenengan ngene iki gak adoh saka Mbah-mbah mbiyen. Mbah-mbah mbiyen sapa jane? Mbahku. Ndak, iki jujur iki. Bingung malah nek ngomongi Mas. Rasa bingung tapi diwalik. Oh, cak kene bebas wae. Kalau dari Mbah-mbah, Ya, Brawijaya 5 Mas. Brawijaya 5. Sampai Pangeran sampai dari Bung Karno. Yang saya Raden Kartowibowo itu Raden Kartowibowo, nah, itu putranya Sadinem. Ibu Sadinem ini Sadinem? kakak kandungnya Pak Sukeni Sosodiatjo. Oh. Jadi misanan Bung Karno sama saya. Gitu. Kalau dari ke atas meliputi yang buyut saya Pangeran Mangkudipuro I Caruban, Adipati Caruban. Adipati Caruban. Itu kakek buyut. Ya, buyut. Berarti yang Sukeni itu punya saudara. Saudaranya namanya Sadinem. Bu Sadinem punya anak Kartowibowo. Kartowibowo punya anak bapak saya. Bapak. Saya. Oh. Berarti turun piro pethuke karo dulur kula nang Pak Karno. Nah, berarti masih minduan telu ya? Tunggal buyut ya? Sepupu ya? Sepupu ki misanan, Mas. Minduan. Minduan itu tunggal buyut. Tunggal buyut. Nah, dari situ berarti memang ada genetik yang mengarah darah untuk mengarah ke situ. Biasanya yang ngono kuwi. Biyen nek bocah iki model ngene wong biyen ora nikah.
gaya-gaya kan. Makane wong biyen nek ngomong Bapa tapa putra nampa putu nemu buyut katut canggah keserambah wareng kegandeng udek-udek gantung siwur misuwur. Ngono kuwi. Lek awakmu ya to nglakoni apik, nglakoni sae, bekti marang liyan, isi berguna karo liyan. Kadang kita nggak menerima tapi anak cucu kita lah yang merasakan. Makanya hati-hati dengan karma kita. Tua lho iki. Dino geblak ping 3 barang. Terus niki selama menjadi peneliti tidak afdol rasanya ketika meneliti cuma sebatas maca tanpa melakukan dan praktek. Ketika meneliti tentang budaya, contoh yang diteliti kan bukan hanya aksara ya, tentang prasasti juga tuh. Ya, karena kaitan aksara dengan prasasti sosialnya juga. Cukup keilmuannya kan luas kalau di UI itu guys. Lah kamu ngapain? Sarapan toh. Nah, apa pengalaman lucu Mas Wisnu ketika praktek dalam hal meneliti dalam hal budaya? Lucunya maksudnya? Pengalaman yang berkesan ketika melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan seni budaya warisan leluhur sing bae tenan ya gitu. Kalau saya ambilnya simpel lah ini Mas. Tak lihat karena saya ini orang spiritual juga. Jadi ya tetap ada Mas. Ada pemujaan tapi tidak setiap penelitian adalah saya puja. Ya. Saya kalau keyakinan saya, prinsip hidup saya, di sana ada gaib. Saya tidak akan mengatakan itu gaib kalau dia nggak nyata. Apa harus dibuka atau itu monggo kesannya orang, tapi buat saya sendiri meneliti, contoh kita meneliti Ringin Branjang Mas, yang sekarang saya teliti Candi Ringin Branjang. Ya. Yang sekarang alhamdulillah sama pemerintah kabupaten sudah daerah dibuka. Kemarin 62,5 meter. Karena di situ juga di antara Ringin Branjang itu ada tempat moksanya Supriyadi, pemberontakan peta itu. Ya. Makanya di situ ada yang menunggu. Ada yang menunggu. Di situ tidak ditemukan prasasti Mas, nggak ada prasasti. Tapi ada angka tahun. Tapi itu pun bukan angka aksara, tapi lambang kancil. Nah itu pun kita mengenal Mas, Jadi kula nuwun dhisik kancil ini lambangnya apa? Kalau kebanyakan Jawa dulu itu kan bentuknya condro sengkolo. Iya, condro sengkolo yang kita lihat, kita pakai sampai sekarang. Enggak sampai sekarang ding, hanya orang-orang tertentu. Karena orang sekarang itu saking pintere goblok kabeh. Itu kebanteran. Enggak apa. Tadi kok pinter kebanteran dan keblinger. Jadi kancil kalau di kancil, tapi sampai sekarang Ringin Branjang itu dibangun tahun berapa kita belum ya. Sampai sekarang, sampai di BPCB Mojokerto, sampai Trowulan di Trowulan juga di Pak Gendut yang Putan Tular, saya tanya juga kita belum nemukan. Itu hanya Blitar. Makanya kalau kadang-kadang teman-teman budayawan Kediri menanyakan teman-teman Pasa, adik-adik Pasa itu nggak bisa jawab kalau saya wilayah Kediri. Dan saya sendiri sekarang itu terdesak dengan jam mengajar guru. Terus kancil itu kalau perlambang dalam mitologi orang dulu sebagai perlambang apa? Karena di Ringin Branjang itu hanya penggalan Mas. Ya. Badannya kancil itu nggak kelihatan. Dia menginjak apa? Kalau kancil itu nggak bisa Mas. Nggak bisa ya? Contoh candi yang terakhir Candi Penataran 13 itu kan naga gigit ekornya sendiri, itu angka tahun. Makanya ada candi angka tahun itu 1300 terakhir setelah Hayam Wuruk. Nah itu nek neng di Ringin Branjang
hilang, separuh tubuhnya hilang. Karena ya memang ya gimana ya. Terus yang ketika meneliti di Wiringin Branjang, dari sisi arkeologisnya seperti itu, dari sisi spiritnya gimana itu? Nah, spiritualnya sebenarnya ditanya spiritual tuh indera yang berbeda. Iya. Gitu. Kebanyakan semakin orang bersila tanpa dupa enggak masalah. Tapi kalau ada dupa, kita tidak menampik alam astral di luar kita. Makanya kalau orang Hindu, Buddha, itu dia memakai dupa kan nggak sembarang dupa. Ada kalau orang Jawa dupa 7, mungkin kita pakai dupa 7. Dupa semakin banyak, alam astral di situ nggak murni. Yang murni udah nggak ada. Makanya saya tekankan kadang-kadang di seluruh candi itu kalau semakin kita ngobong, malah beda mas yang kita. Frekuensinya berubahnya beda juga. Iya. Bisa sebenarnya, bisa kita praktekkan. Pokoknya malam tertentu Anda membawa dupa 1, dupa 2, kita bisa kelihatan. Yang di hadapan Anda itu bukan yang Anda otaknya mau ngambil mbah kita, malah bukan. Tapi yang datang malah lain. Candi pun sama. Makanya spiritual, kalau spiritualnya tinggal tingkatan pribadi mas. Ya. Anek neng Islam anek syariat, tarekat, hakikat. Tapi di Jawanya, di atas makrifat kan ada dat wajibul wujud no. Itu kalau di Sunan apa? Syekh Dinar itu Tuhan ada pada diri kita. Tapi nek kita jabarkan, itu kudu dicek kan. Nek live iso rame. Jadi karena budaya kita dulu dekat, karena budaya dulu kita itu banyak dipengaruhi oleh filsafat Siwa Siddhanta maupun Buddha, di mana pemahamannya ada tato asi Gusti ya ingsun ya Gusti. Nah, ketika kata-kata ingsun iki mau ditelan secara mentah ya dadine aku. Aku mosok Gusti. Nah, itu yang ini padahal kata-kata wong Jawa dulu itu memang ya. Memang itu akhirnya ketika sampai ke Sunan Syekh Subakir pun kok Syekh Subakir siapa tadi? Syekh Dijenar tidak meninggalkan falsafah budaya ini tadi, tetap dipakai bahwa itu sebuah tingkatan yang sudah jadi lek aku ki kawula ingsun ki tahapannya sudah sendiri-sendiri. Kira-kira ngoten nggih? Sami mawon. Nah, terus ngeten Mas. Sampeyan teko apa? Aku cucunya siapa? Aku jodohnya siapa? Guysku kalau pengen ya kontak-kontak Mbak Dila. Dita, aku ndek kelingan sing Dila, pengen dilamar kamu ya maksudnya. Mbak Dita, Instagram manunya apa? Zerlin Vincentia Almamoyan. Zerlin Almamoyan. Aslinya mana, Mbak? Batu. Sudah lama gendeng sama teman-teman di sini. Ya, lumayan lama. Lumayan. Maksudnya tadi makanya bolak-balik tak mau gendengi bukan karena gila bukan, tapi gendengi genah gamblang. Genah termudeng mreng lakuning gesang. Iya tau wae lho geblak ping 3 kamar mandi sedina. Saking tuwek wis buyuten. Terus kemudian ngeten. Mas Wisnu, dengan bahasa-bahasa ngeten iki sing nulis njenengan piye, Mbak? Nggih. Iki lho, guys. Kolondo guys sih jarine. Ini kolondo. Ini menyalinnya pernah kolondo. Pernah kolondo juga, Mas? Ini aksara Sunan, Mas. Aksara Sunan itu yang Sunan Kalijogo pakai aksara ini. Oh, Sunan Kalijogo pakai aksara ini. Iya. Nah, aksara Jawa itu, Mas. Jenengan asalnya dari mana? Ada itu, Mas. Ada buku kitabnya ada. Kan kebetulan saya juga ngajar di pondok, Mas. Pondok pesantren. Jadi semua pondok kebanyakan ada. Cuma biasanya pondok-pondok yang tua. Contoh? Imam Besari. Oh, ya, Tegasari Posok. Itu ada. Cuma kadang-kala memang kebanyakan nggak dimunculkan.
Tapi jenengan punya akses untuk ke sana? Saya punya bukunya, Mas. Oh. Terus, Mas, katanya Mbah Joledong pernah ke Belanda bareng? Ya karena kan Ngapain itu? Dolan, Mas. Dolan ya. Ada misi khusus soalnya. Dolan delok cewek-cewek ning kono. Terus di Belanda itu apa ilmu yang jenengan dapati dari sana? Atau pengetahuan apa yang jenengan Malu. malah ilmunya malu? Kenapa ilmu malu? Malu. Malunya Malunya gimana? gini. Bangsa kita, Iya. rakyat kita, khususnya generasi muda yang saya tujukan, hanya karena uang, Hmm? semua benda-benda cagar budaya kan Lari ke sana. dijual. Oh, kolektor. Iya, dijual, dibawa ke sana. Kitab-kitab kita, ya kitab-kitab Jawa kuno, itu semua ada di sana. Loh, malah naik kono. Di sana diterjemahkan sama orang sana. Makanya kita kayak keris. Kita buat keris mbah kita ini zaman dulu, empu gandring apa Banyak empu yang empu dulu. lainnya. Di dalam keris itu kan ada perpaduan, Metalurgi. ya selain Iya. itu juga ada namanya atom. Atom. Sebelum nuklir ditemukan kan di keris sudah ada. Lulu sampai Iya. diteliti sampai segitu. Iya, sana udah nemukan, Mas. Dari keris yang dijual itu. Berarti saya melihat di legendnya buku semua ini tentang sejarah bangsa ini ada di sana. Makanya saya ngomong sama teman-teman kemarin, apakah mungkin anak-anak kita besok, ya mungkin yang sudah menikah ini untuk generasi kaya belum menikah karena jadi kesananya apa anak cucu Anda nanti akan belajar di sana. Itu yang paling penting. Saya cuma di sana cuma malu. Karena karyanya mbah saya Raden Kartoibo juga disimpan di sana. Karena Raden Kartoibo Berarti termasuk jenengan di sana itu melacak jejak berarti ya? ya, anak cucu di sana walaupun saya cucu, Mas, boleh melihat, membaca, menulis, Mas. Mengambil gambar nggak boleh. Gak boleh? Nggak boleh di sana. Berarti jenengan menyalin? Iya, waktu itu saya ditemani sama wali kota, Pak Jarot, wali kota Blitar. Itu memang, loh ini cucunya kandung, nggak boleh, tetap nggak boleh. Itu malah lebih kalau malah pikirannya elek, Mas. Luwe becek ning negara londo, ning terawat tinimbang ning negarane bangsane dhewe ndak terawat. Apa perlu lek ngono Malaysia sing mau mengajukan ke UNESCO tentang Reok Ponorogo diwehne kono pisan lho. Ya, karena- Mergo anak putune kene goblok kabeh ngono. Reok Ponorogo Pegel aku ya. kesenian yang kita dicakup sama Malaysia. Iya. Kita ini punya budaya luar biasa. Iya. Punya kerajinan, keterampilan itu luar biasa. Tapi saat di negeri sendiri ini Nggak tidak dihargai. dihargai. Tapi nek Lek wis dikak. enek wong Bunga-bunga. negara liya ngregani Bunga-bunga. walaupun tidak jiplak ngerawat ngono Wes, ini ngomel. popon. Tapi kok diserahne neh. Kene iki ra iso apa. Contohnya gini. Sekarang kalau reok masih banyak dilestarikan. Teman-teman anak-anak muda ini kan masih banyak yang belajar barong, belajar ganong dan sebagainya. Jaranan juga semacam itu. Terus kayak sing ketoprak, kayak wayang wong kan hidup segan mati tak mau kan, ngesake banget. Lah, piye carane cah nom-noman gelem belajar tentang mencintai budayanya kayak wayang wong, belajar gelem nari dan sebagainya. Lah kan sulit. Lek gak engko nek ngene kono neh diciplak wayang wong ki budayane kene lagi bengok-bengok. Ini ya repot. Mending diwane kono pisan koyo jenengan wau. Kitabe mbahku ben dirawat nek kono karuan. Kadang-kadang memang piye Mas Ayu sarwa salah nek ngomongin budaya. Tapi bagaimanapun sisa-sisa yang ada, makanya pengajar kalah kan karo duit, Mas. Ya. Jenengan sendiri ke dalam pantauan Anda sebagai seorang mungkin dalam pemerintahan melihat wong sing guru nari murni marai karo sing murni mergo duit kan beda. Ya, rasa nggak bisa dibohongi. Wis kuwi nyoto ya. Nyoto. Jadi milih sing ndi kan. Nek engko kowe iso mbayar aku sakmene, tak warai apa sing
kita bisa. Kalau di Blitar kita kumpul teman-teman saya, karena di kota Blitar ada namanya Patria Loka, dia mulai wayang orang, pelatihan dalang, karawitan, itu anak-anak isi juga mas, lulusan isi juga, wis jauh-jauh kita tanamkan mas. Nek we melu Wisnu, ayo ilmumu di sekolah kuwi Aplikasikan. warano. Nek kuwi memang entuk rezekimu dari situ, ya kamu ambil, ndak ya aja ngarep-ngarep. Tapi kita kudu yakin adiling Gusti. Ya. Nek awet dhewe nggak duwe keyakinan adiling Gusti, nggak bisa. Mas Peco ini tahu betul mas saya. Aku neng Kediri neng pojok situs Bung Karno, mulai babat sampai sekarang teman-teman budaya Indonesia saya kumpulkan. Semakin lama kan hilang, yang lawas-lawas hilang mas. Karena nek wong duwe pamrih, wis repot. Wong pamrih nggak iso dipaksa. Mergo ya butuh kowe mang. Ya, karena Nabi butuh ki repot. Awone kan kudu ngebul. Iya. Apane sing duwe tanggung jawab. Terus Mas Wisnu, selain di Belanda, pengalaman sebuah penelitian di daerah Nusantara ten pundi mawon? Saya paling jauh Papua. Papua. Kalau Papua saya memang di Tentara Indonesia sing ngatur ya Papua lho Mas. Wis paling ngatur iya. Karena memang diundang mas, diundang konco. Karena kebetulan di sana juga ada tempat pembuangan Soekarno. Terus karena tujuannya ke Soekarno, karena teman-teman saya tidurnya waktu itu di Kerom, distrik Kerom. Di situ ada saya ditampung sama Pak, tidur saya di tempat masih ingat ya Pak Jet Rewi Jabaur itu ketua suku Kerom. Jadi saya diajak mas, diajak. Ternyata di sana doane ya Jawa mas, ono Toroko mas, orang-orang itu. Terus ke dolan ke puncak Garuda di sana. Di sini ada tertentu itu hari tentu ada burung Garuda kan. Percaya atau tidak, tapi saya melihat ada burung Garuda betul di sana. Di Puncak Jaya. Garuda itu. Karena saya ini PA kacangan, teman-teman PA itu apa? cinta alam. Jadi saya ngejak gaul, tidak roh saya. jadi dijak kanca-kanca mas. Tapi piye rasane salju abadi itu ya sekali itu dalam seumur hidup. Ke salju abadi puncak yang itu. di puncak. Jadi medun ngono waktu itu masih ada senior saya mas dari Mapalawi Mas Nurmat Admin. Jadi diajak karena kuwi yang dampingi. Nek matiku kuwi gak tekel. Ternyata senior udah nggak ada. Jadi saya ke sana baru merasa. Tahun berapa itu Mas? Tahun 89. 89-an. Wah, aku cek unyu-unyu. Lah terus